Selamat pagi, dengan saya Jovita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk soal nomor 2 dari ujian akhir semester mata kuliah struktur data dan algoritma. Kenalkan kembali, nama saya Jovita Kusuma. Saya adalah mahasiswa jurusan Teknik Informatika di Universitas Siber Asia dengan kode kelas I201. Untuk presentasi yang kedua ini kita akan membahas tentang pengertian bubble sort, implementasi bubble sort, pengertian cell sort, dan implementasi cell sort. Nah, bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Berikut gambaran dari algoritma bubble sort. Pertama, bandingkan nilai data ke satu dan data kedua. Jika data ke satu lebih besar dari data kedua, maka tukar posisinya. Lalu ketika data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data ketiga, lakukan langkah nomor 2 hingga selesai. Kelebihan bubble sort, proses penghitungan bubble sort merupakan metode paling sederhana. Algoritma bubble sort mudah dipahami. Langkah atau tahapan dalam pengurutan data sangat sederhana. Kekurangan bubble sort, proses penghitungan bubble sort menggunakan metode pengurutan yang termasuk paling tidak efisien, walaupun dianggap sederhana. Karena proses pengurutan data dilakukan dengan tahapan satu-satu, mulai dari data paling awal sebelah kiri hingga data terakhir. Ketika kita memiliki data berjumlah besar, maka proses penghitungan akan semakin lama dan lambat. Jumlah pengulangan akan tetap sama sampai ke data yang terakhir, walaupun sebagian data yang ada telah urut. Nah, untuk implementasi bubble sort, kita akan membahas penyelesaian soal dengan metode bubble sort. Terdapat nilai pada barisan array berikut ini: 33, 18, 27, 47, 95, 67, 32, 3, 58, 77, 2, dan 62. Jadi kita akan urutkan dengan menggunakan metode bubble sort. Dia akan mengecek kiri kanan, lalu mengurutkannya seperti ini. Kalau misalnya yang lebih besar akan di sort, yang akan terjadi berulang terus. Dia akan dibandingkan terus-menerus hingga mencapailah urutannya. Inilah yang kenapa tadi dikatakan kurangan dari metode bubble sort adalah prosesnya yang lebih lama, walaupun memang konsepnya itu sederhana dan mudah dimengerti. Jadi dia cuma ini mengulang dari pseudocode ya. Selesai diurutkan. Lanjut ke cell sort. Penjelasan mengenai cell sort.
Cell sort merupakan variasi dari insertion sort. Dalam insertion sort, elemen hanya dipindah dengan satu elemen berikutnya, sehingga ketika suatu elemen dipindahkan ke suatu posisi tertentu, dengan jarak lebih dari satu elemen, maka pergerakan tersebut akan mempengaruhi elemen-elemen berikutnya. Ide utama dari cell sort adalah untuk melakukan penukaran posisi elemen yang memiliki posisi yang saling berjauhan. Elemen ditukar berdasarkan nilai H dan diturunkan sehingga H bernilai 1. Cell sort adalah algoritma sorting yang sangat efisien dan didasarkan pada algoritma insertion sort. Algoritma ini menghindari pergeseran besar seperti dalam kasus insertion sort. Cell sort terkadang disebut juga diminishing increment sort. Cell sort merupakan improvisasi dari insertion sort dengan memecah daftar asli menjadi sejumlah sublist yang lebih kecil, yang masing-masing diurutkan menggunakan algoritma insertion sort. Cara unik yang dipilih sublist ini adalah kunci untuk cell sort. Cell sort menggunakan depth untuk menentukan sublist tersebut. Kelebihan cell sort, algoritma yang sangat padat, mudah diimplementasikan, operasi pertukaran hanya dilakukan satu kali, pengurutan dapat lebih cepat, mudah untuk menyusun urutan item, kompleksitas relatif kecil. Kekurangan cell sort membutuhkan metode tambahan, sulit untuk membagi masalah. Lalu kasus terbaik dalam cell sort adalah ketika array sudah diurutkan dalam urutan yang benar, jumlah perbandingan lebih sedikit. Kasus terburuk dari cell sort adalah ketika urutan array terbalik sempurna. Lalu kita akan membahas implementasi cell sort untuk menyelesaikan soal dengan metode cell sort. Nah, di sini kita punya soal mengurutkan sekumpulan elemen dengan cell sort dan diberikan sequence number 5, 3, 1. Jadi, kita akan mengurutkan 26, 29, 18, 5, 65, 78, 17, 25, 57, dan 63. Dan kita akan mulai. Nah, sebenarnya metode ini jauh lebih cepat daripada bubble sort. Nah, seperti ini, dia akan mengambil gap 5, nah, sequence-nya 5, cek, lalu per 5, per 5, lalu ke sequence per 3. Ya, cek setiap interval ya. Kan diurutkan secara terus-menerus sampai mencapai urutan yang benar. Nah, lalu ini terakhir dia akan diurutkan berdasarkan sequence 1. Dia satu ke satu, satu ke satu, satu ke satu. Dan selesai. Nah, kita lihat jauh lebih cepat ya daripada bubble sort. Namun kekurangannya dia tidak dapat secara dibagi-bagi secara per ini ya. Kalau kayak bubble sort kan satu, satu, satu. Kalau di cell sort ini dibagi langsung 2 atau per intervalnya. Sekian presentasi saya untuk soal nomor 2. Bila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan dan kalimatnya, saya minta maaf dan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Next day.